Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin yang mengikuti MPLS 2020. Alhamdulillah, kita lanjutkan penjelasan tentang tata tertib. Sebelum ke pengertian tata tertib, sini panitia ingin menjelaskan tentang pengertian hak. Apa itu hak? Hak adalah milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang aturan. Itu adalah hak. Jadi hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat disertai posisi mendukung untuk mendapatkannya. Nah, apa contohnya hak itu? Kalau untuk di siswa, contohnya hak itu seperti ini. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi siswa itu mendapatkan ilmu pengajaran dari guru, itu adalah hak. Kemudian mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Jadi tidak ada pilih kasih di sana itu. Jadi guru ini tidak lebih sayang kepada siswa ini, tidak. Semuanya sama, diperlakukan sama. Kalau seandainya yang ini mendapatkan pelajaran matematika, yang ini juga matematika, perlakuannya sama. Yang ketiga, contoh hak itu untuk siswa adalah meminjam dan menggunakan sarana di sekolah. Jadi sarana yang ada di sekolah, perpus, lab, kemudian ruang OSIS dan lain sebagainya, itu semua sarana itu bisa digunakan untuk seluruh siswa. Untuk siswa baru ya semua, tidak hanya kakak angkatan, tidak hanya kelas 11 maupun kelas 12. Kemudian hak siswa adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kan sudah dijelaskan kemarin ekstrakurikuler itu ketika pra MPLS. Semua siswa baru ini boleh ikut mana yang dia suka. Ekstrakurikuler itu pilih. Kemudian berhak juga menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan siswa. Boleh mencalonkan diri menjadi pengurus OSIS. Boleh. Semuanya memiliki kesempatan dan memiliki hak. Contoh yang keenam, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi. Jadi kalau seandainya anak ini dibimbing, anak yang lain juga memiliki kesempatan yang sama untuk dibimbing. Dan masih banyak hak-hak lain yang contoh-contoh hak-hak lain yang bisa didapatkan oleh siswa kita. Tapi intinya semuanya kita perlakukan sama. Kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban adalah keharusan memenuhi sesuatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, dan akan ada suatu imbas balik, ada timbal balik nanti bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Nah, saya ambil contoh di sini. Apa contohnya di sini kewajiban itu? Kewajiban siswa antara lain menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah dan karyawan. Nah, ketika kita tidak melaksanakan kewajiban ini, maka ada timbal balik nanti. Nah, contoh, kita tidak menghargai dan menghormati guru, malahan kita melawan terhadap guru. Nanti ada sanksi teguran, sanksi sedang, sanksi ringan, sanksi sedang, bahkan sanksi dikeluarkan. Dan sopan dan santun dalam berbicara dan tingkah laku pun juga seperti itu. Ketika kita kasar, kemudian bertingkah laku yang tidak sopan, maka di sana itu juga ada sanksi ringan, sanksi sedang, bahkan sanksi yang berat yang bisa dikeluarkan dari sekolah. Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau seandainya jam 7 masuk sekelas, ya masuk. Kalau seandainya jam 3 pulang, ya sudah kita pulang. Jadi jangan sampai kita itu pulang jam 12. Nah, berarti itu tidak mengikuti tata tertib. Dan kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang siswa. Selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum bel. Kita masuk jam 7. Berarti jam 6.55 kita sudah siap di sana itu. Bagaimana kalau seandainya kita tidak melaksanakan kewajiban ini, datang jam 7 pagi,
maka kita kena sanksi nanti. Sanksi. Nanti ada poinnya di tata tertib itu. Selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah, jadi tidak kita sekolah itu tidak hanya belajar di kelas, tidak. Tapi ada kegiatan lain yang harus kita ikuti, yaitu salah satunya mengikuti kegiatan upacara bendera. Sebagai bentuk cinta kita kepada negara kita. Selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru. Lah, di masa COVID-19 ini tentu nanti pembelajarannya adalah daring. Dan daring itu ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Terserah gurunya, tugasnya itu bisa online, bisa offline, yaitu dengan metode shift datang ke sekolah secara bergantian. Nah, nanti tergantung guru masing-masing nanti yang memberikan tugas. Dan tugas itu harus dikerjakan. Karena itu adalah apa ini? Kewajiban siswa. Berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau Senin Selasa putih abu-abu, ya putih abu-abu. Kalau mungkin Rabu Kamis katelpak, ya katelpak. Kalau Jumat itu pramuka, pramuka. Jangan dibalik. Senin pramuka. Salah. Berarti itu tidak mengikuti tata tertib dan tidak melaksanakan kewajiban. Memelihara rambut dengan rapi. Rambut itu ya hitam. Tidak boleh disemir merah, disemir biru. Diukir tidak boleh. Potong pang tidak boleh. Karena sudah ada aturannya. Dan aturan itu sebenarnya bukan kita yang buat. Tapi sudah ada dari pemerintah, petunjuk dari pemerintah. Dan itu harus dilaksanakan sekolah dan harus menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bagi siswa nanti. Selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran. Buku, alat tulis. Nah, buku itu ya selayaknya siswa itu bawa tas. Ada tas. Jadi jangan sampai buku itu dilipat-lipat taruh di saku belakang. Salah itu. Berarti itu bukan berarti siswa itu tidak melaksanakan kewajiban dengan benar. Oke. Lanjut kita ke tata tertib sini nanti. Yang ke-10, memelihara dan menjaga kebersihan kelas. Kelas, walaupun kelas itu mungkin secara ini bukan milik kita ya, secara ini bukan milik kita. Tapi sebenarnya itu kelas itu adalah kewajiban kita untuk membersihkannya. Jangan hanya rumah kita yang kita bersihkan. Tapi sesungguhnya kelas itu adalah rumah kedua bagi kita. Setelah rumah kita, berarti kita punya rumah lain, rumah lagi. Yaitu mana? Kelas kita. Dan kelas itu harus senantiasa dijaga kebersihannya. Dan jangan sampai walaupun kelas itu kita merasa milik kita, kita seenaknya saja. Nah, ini kan milik saya. Terserah saya mau dibersihkan atau tidak. Tidak. Tapi di sini adalah kita mengikuti tata tertib. Dan itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Oke, lanjut. Terakhir ini pengertian tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah kaidah, aturan, susunan, atau cara menyusun sistem. Ini definisi. Nah, nanti mungkin kalau definisi seperti ini bisa siswa-siswa baru ini nanti kalau ada tugas resume atau mungkin ada pertanyaan nanti bisa browsing, googling di internet. Ada. Jadi tata tertib sekolah ini tata tertib secara umum. Kalau tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah. Di lembaga sekolah. Guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Jadi adanya tata tertib itu menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi. Nah, di sini ada sanksi. Jadi ketika nanti siswa itu tidak mengikuti tata tertib yang di sekolah, maka di sana ada sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Jadi sanksi itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Bahkan bisa jadi kalau memang sanksinya berat sekali bisa jadi berhubungan dengan kepolisian. Ini kita serahkan kepada kepolisian. Tapi saya berharap siswa baru SMK Negeri 1 Waringin 2020 ini insya Allah semuanya akan mematuhi tata tertib sekolah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mereka akan mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Nah, kita lanjut. Contoh, apa itu contoh tata tertib? Nanti lebih jelasnya akan disampaikan lagi contoh tata tertib ini. Contoh tata tertib sekolah. Membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Artinya dilarang. Di sini dilarang.
Jadi tata tertibnya itu adalah dilarang menggunakan senjata api dan senjata tajam. Nah, kalau seandainya anak itu membawa pisau, semisal pisau dan lain sebagainya itu, nah, bisa jadi nanti sesuai dengan tatib nanti akan disita barang tersebut dan nanti orang tua yang akan mengambil. Mencuri, merampas barang milik orang lain, maka di sini kalau menurut tatib ada sanksinya nanti, ada poin-poinnya. Kalau seandainya merampas dan mencuri itu berat, bisa jadi nanti berhubungan dengan kepolisian. Apalagi contohnya, membawa dan menggunakan minuman keras, rokok mungkin. Tidak hanya minuman keras, rokok saja nanti ada sanksinya dari sekolah.